A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita pada kesempatan kali ini, ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah serba 3 Ramadan. Ramadan. Kita dalam menunaikan ibadah Ramadan, biasanya ada orang cuek santai saja. Ada orang yang menikmati Ramadan, bahkan ada yang merasakan lezatnya Ramadan. Makanya dalam Islam, orang Islam itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama apa? Muslim. Muslim ini siapa? Dipaksa dulu baru beribadah. Ngaji, diteriakin ngaji dulu baru lari ke musola atau ke surau atau ke masjid. Hei, sholat, baru dia sholat. Diteriakin dulu, ini adalah muslim. Dan ini kebanyakan mayoritas di Indonesia orang muslim ini. Kapan kita ngelihat orang muslim? Gampang. Melihatnya kapan? Ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Keluar nih mereka semua, insyaallah. Yang kedua, mukmin. Mukmin ini siapa? Ya, mukmin adalah orang yang terbiasa melakukan ibadah. Ibadah sunnah, apalagi ibadah wajib. Duha, jangan ditanya, udah biasa. Ya, tahajud, udah biasa. Ya, sedekah, udah biasa. Dawamul wudu, istighfar, sehari 70 kali, bahkan 100 kali, udah biasa. Kenapa? Dia membiasakan hidup dalam syariat, dalam ibadah. Karena dia mukmin. Makanya di bulan Ramadan yang dipanggil siapa? Ya ayyuhal muslimun, bukan. Tapi yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman yang dipanggil. Ya, orang beriman yang dipanggil. Tapi makom yang lebih tinggi lagi yang ketiga, yaitu muttaqin. Inilah orang yang merasakan lezatnya ibadah. Ketika dia tinggal melakukan yang sunnah saja, dia meratap, meraung, menangis, bahkan mengikop dirinya, menghukum dirinya seakan-akan melakukan dosa besar. Ini artinya apa? Orang yang sudah muttaqin, ya, bertakwa, ya, merasakan kelezatan. Zauknya sudah luar biasa ini. Ya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Serba 3 Ramadan yang kedua apa? Ini dalam bulan Ramadan itu kita ada tingkatannya. Orang yang sedang berpuasa itu, Imam Ghazali mengatakan ada namanya puasa amah, puasanya orang-orang awam. Ya, ini kebanyakan mayoritas ya, di Indonesia orang awam ini apa? Ya, kita hanya mendapatkan haus dan dahaga. Kam min sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah. Ya, laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Mendapatkan apa? Cuman haus dan dahaga, lapar saja. Itu aja yang dia dapatkan. Nah, ini puasa amah namanya. Ya. Tapi ada tingkatan makom yang kedua, kata beliau. Apa kata beliau? Puasa khas. Ini puasa khas, khusus. Nah, ini puasanya orang yang bisa menjaga panca inderanya, ya, matanya. Dia jaga matanya. Ketika di bulan Ramadan dia tidak mau melihat yang parno-parno, dia tidak mau menatap yang maksiat, ya. Diam-diam di kamar mandi, diam-diam di kosannya, dia jaga matanya. Nah, ini puasa khas namanya. Dia jaga telinganya dari mendengarkan ghibah dan fitnah. Dia jaga tangannya, ini tangannya. Ya, dari rajin ramah itu apa? Rajin menjamah, yang menjamah bukan haknya. Ya, dia jaga mulutnya untuk selalu mengatakan yang baik dan benar. Dia jaga kakinya melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa
Puasa khas namanya, tapi ada yang lebih hebat makam orang yang berpuasa. Apa itu? Yaitu puasa khawas bil khawas. Nah, ini puasa yang luar biasa. Para waliullah ini, para anbiya dan rasulnya, yaitu puasa hati. Jadi kemanapun pergi, tidak ada sedetik pun daripada hatinya berzikir, beristighfar, berselawat, minta ampun kepada Allah. Dimanapun berada, dia hanya ingat Allah. Dia hanya ingat Allah. Inilah puasa khawas bil khawas. Minimal ayah bunda jemaah sekalian, kita di mana? Minimal kita yang kedua, puasa khas, yang bisa menjaga panca indera kita. Nah, itu yang kita inginkan. Makanya saya berpesan kepada ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, dalam ngopak ini ngobrol perkara akhlak, ya, bersama saya Ustaz Oren, ya, berpuasalah seperti ulat, jangan berpuasa seperti ular. Nah, ini beda nih. Beda T sama R doang, ya. Ternyata kita disuruh belajar kepada binatang. Walaupun binatang tidak punya akal, tapi binatang itu berpuasa. Contoh ayam. Ayam itu ketika dia mau bertelur, dia ngeram dulu. Ngeram itu apa? Berpuasa. 20-21 hari. Saya punya ayam di kampung. Ya, sampai pucat wajah ayam itu untuk bertelur. Coba bayangkan. Ya, bahkan ketika dia menetas, mengeram itu, ingin telur yang dieramnya itu. Ya, ketika akhirnya telur itu berubah menjadi makhluk yang baru, yaitu bernama anak ayam. Berpuasa dia gitu, untuk melahirkan generasi yang baru. Biar ada perubahan. Binatang saja, Allahu Akbar, melakukan puasa. Apalagi kita manusia, yang memiliki akal, pikiran, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihan kita manusia. Ya, kita nih hayawan natik, ya, hewan yang berakal, yang bisa berbicara. Yang jelas, jangan berpuasa seperti ular. Nah, kita lihat ular. Nah, dan negatif juga dari binatang ini. Ular itu, kita tahu ya bunda, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dia lakukan apa? Mengganti kulitnya dengan secara berkala. Ya, setelah dia makan banyak, ya kita tahu ya, untuk menanggalkan kulitnya itu, ia harus berpuasa tanpa makan dalam kurun waktu yang panjang tertentu. Ya, setelah dia puasa selesai, barulah kulit yang lama terlepas dan muncullah kulit yang baru. Apa hikmah yang kita petik dari puasa ular ini? Yang tidak perlu kita ikuti. Yang pertama apa? Wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Nama ular sebelum dan sesudah dia berpuasa tetap sama, namanya ular. Nggak berubah juga ayah bunda. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hebatnya lagi, makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama makanannya. Tikus, ayam, kodok, bebek, bahkan kita manusia dimakan oleh ular. Saya pernah melihat anak SMP masih pakaian baju SMP, dimakan ular ketika diblek perutnya. Artinya apa? Makanannya sama, bahkan cara bergeraknya sama. Ya, menjalar, merayap gitu. Ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Bahkan tabiat dan sifat ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Artinya apa? Ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, ketika Ramadan, setelah Ramadan, nggak ada perbedaan. Begitu-begitu aja gitu. Maka orang ini adalah orang termasuk orang-orang yang merugi, bahkan mungkin celaka. Nah, tapi saya berpesan ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berpuasalah seperti ulat. Kita tahu ulat. Ulat itu menjijikkan ayah bunda, menjijikkan sekali. Ya, bahkan ketika dia jatuh di baju kita, jatuh di tangan kita, itu gatal. Saking jijiknya. Tapi ulat ini adalah termasuk hewan yang paling rakus, apa aja dimakan. Ya. Bahkan begitu sudah bosan dia makan, ia lakukan perubahan dengan cara apa? Berpuasa. Allahu Akbar. Untuk melakukan perubahan dia berpuasa. Padahal dia makan, bahkan dia merusak dedaunan. Ya, merusak lingkungan. Dia kalau pengen merubah dirinya, kualitas hidupnya, dia asingkan dirinya, badannya dibungkus rapat di dalam kepompong. Ya, kita tahu dia berpuasa di dalamnya untuk mengadakan perubahan. Dan setelah beberapa lama, berminggu-minggu dia berpuasa, maka dia keluar dari kepompong itu. Menjadi apa? Allahu Akbar, makhluk yang baru, yang sangat indah, yang bernama apa? Kupu-kupu, rama-rama, butterfly, kata nenek saya. Jadi ayah bunda yang dimuliakan, apa hikmah? Puasanya ulat. Nah, ini harus kita tiru. Wajah ulat sesudah puasa berubah indah mempesona. Ulat yang menjijikan berubah menjadi indah mempesona. Yang kedua apa? Nama ulat
Sesudah berpuasa menjadi namanya berubah juga, apa itu? Kupu-kupu, rama-rama, butterfly. Ya. Allahu Akbar. Bahkan makanan ulat sesudah puasa pun berubah. Apa? Menghisap madu. Ya, memberikan manfaat kepada lingkungan. Pada sebelumnya merusak. Bahkan cara bergeraknya pun berubah. Ketika masih jadi ulat menjalar, ya, merayap. Tapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, setelah berpuasa dia terbang di awan. Indah. Mata memandang sejuk, bahkan kita terpesona. Allahu Akbar. Yang kelima, tabiat dan sifatnya pun berubah total. Ketika masih jadi ulat menjadi perusak. Ya, alat pemakan dan daunan. Tapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, menghidupkan dan membantu kelangsungan. Bahkan ya, dengan cara membantu penyerbukan bunga. Itu yang dilakukan oleh kupu-kupu ini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan, puasalah seperti ulat, ada perubahan setelah Ramadan, Idul Fitri, jangan berpuasa seperti ular yang tidak pernah berubah sama sekali. Serba tiga yang selanjutnya yaitu kita berpuasa ini ayah bunda, ada 3 tahapan. Ada 3, kalau dalam sepak bola, pertandingan sepak bola itu, ada babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Ya, 10 yang pertama Rasul mengatakan apa? Itu adalah rahmah. Awalu rahmah. 10 yang pertama itu babak penyisihan itu adalah kasih sayang Allah. Ya, nah ini 10 yang pertama semua orang berbondong-bondong ke masjid. Ya, ketika belum ada wabah virus corona ini banyak ke masjid sampai ke WC orang sholat, ramai masjid. Yang nggak pernah masjid, yang nggak pernah ke masjid. Allahu Akbar. Ya kenapa? Pengen ikut memeriahkan. Nah ini babak penyisihan. Tapi ketika masuk babak selanjutnya, babak semifinal namanya, banyak yang tereliminasi. Banyak yang berguguran di tengah jalan. 10 yang kedua ini namanya magfirah. Bonus dari Allah, hadiah dari Allah. Diampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu, bahkan hari ini, bahkan yang akan datang. Ya, orang yang masuk semifinal hanya 4 grup saja. 4 grup saja. Masukkah kita di dalamnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya masuk babak final. Apa itu? 10 yang terakhir Ramadan. Dan tinggal 2 saja. Persija sama Persib atau ya Barcelona dan Manchester United. Nah, siapakah yang akan menang? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Makanya 10 yang terakhir itu namanya itqun minan nar. Bonusnya, hadiahnya dari Allah apa? Dijauhkan dari api neraka. 10 yang kedua diampuni dosa-dosa kita, tapi 10 yang terakhir dijauhkan dari api neraka, dan itu yang kita harap dan yang kita inginkan ayah bunda jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sampaikah kita di akhir Ramadan untuk merayakan baik di rumah kita, berjamaah tarawih atau sendirian, istiqomah kita tadarus, one day one juice, wallahu a'lam bishawab. Yang penting jangan lemah. Ini motivasi bagi kita dengan wabah penyakit ini, kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan wabah ini jauh dan lari terbirit-birit karena ibadah yang kita lakukan. Jadi ayah bunda, dimanapun berada, serba 3 Ramadan ini, mari kita amalkan, mari kita praktekkan. Yang jelas minimal, kita adalah orang yang baik, di antara yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak ada perubahan dalam kehidupan ini. Rasulullah mengatakan, ya, man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung. Beruntung dia. Tapi wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, berarti dia merugi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Apabila hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, puasa tahun ini lebih buruk dari puasa yang tahun kemarin, fahuwa halikun atau mal'un, dia celaka, dia terlaknat. Ini serba 3 Ramadan yang terakhir yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak terlaknat, mudah-mudahan kita lebih baik lagi ke depannya. Ayah bunda, mari kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.